Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriksan Yunus dari kelas PTKE 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang bertemakan tentang modul. Jadi ketika kita mengulas tentang pengertian modul, maka akan ada banyak sekali definisi yang akan kita dapat atau yang akan kita pelajari. Ada banyak pendapat yang mengartikan modul pembelajaran. Namun, di sini secara garis besar, pengertian modul dapat diartikan sebagai media pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar. Tentu saja dari hasil cetak, buku ajar disusun secara sistematis, menarik, dan mudah untuk dipelajari secara mandiri. Kemudian, dari banyaknya pengertian modul, di sini saya mengutip satu pengertian modul menurut Hamdani pada tahun 2011 yang dimana modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dapat digunakan secara mandiri. Kemudian juga saya mengutip menurut Depdiknas yang dimana pada tahun 2008 ini dia mengatakan bahwa modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Jadi, dapat dipahami bahwa modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisikan sebuah materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri dan disusun sistematis. Dari pengertian modul, di sini saya juga membahas ada beberapa karakteristik dalam pengembangan modul. Yang pertama ada self instruction, yang dimana merupakan karakteristik penting dalam modul. Dengan karakteristik tersebut memungkinkan siswa melakukan praktikum secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain atau orang lain. Yang kedua ada self-contained, yang dimana modul dikatakan bila seluruh materi pembelajaran yang akan dipraktikkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu disebutlah modul. Kemudian yang ketiga dari karakteristik modul itu ada adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel atau luas digunakan. Jadi di mana dari karakteristik yang ketiga ini adaptif yang berarti di mana modul-modul yang dibuat itu dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi sehingga dia dapat menyesuaikan seiring berkembangnya zaman. Kemudian yang terakhir karakteristiknya itu ada akrab atau disebut dengan user friendly. Modul praktikum hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan memahami petunjuk pelaksanaan praktikum. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. Kemudian tadi saya bahas tentang karakteristik. Kemudian di sini ada juga beberapa prinsip pengembangan modul. Namun prinsip pengembangan modul juga ada banyak sekali. Namun di sini saya mengutip yang menurut dari Nana Sujana, Eko Budiono, dan Hadi Susanto tahun 2006, yang dimana prinsip-prinsip penyusunan modul itu yang pertama adalah bahasa modul harus menarik dan selalu merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, informasi tentang materi pelajaran dilengkapi oleh gambar-gambar atau alat peraga lainnya. Yang ketiga,
modul harus memungkinkan penggunaan multimedia yang relevan dengan tujuan. Yang keempat, waktu mengerjakan modul sebaiknya berkisar antara 4 sampai 8 jam pelajaran. Dan yang terakhir, modul harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan modul memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan secara individual. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi ini, yaitu kerangka modul. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.